warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi aw ay yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin al-kiram wal muktaramin, para alimil ulama, para kiai, para guru, para asatidz wa asatidah, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga para hujaj yang kami 20 menit ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini dilakukan setelah kita merayakan hari ibadah, hari ukhuwah, hari persaudaraan, bahkan juga ada yang menyebut hari kemenangan dan hari kebahagiaan. Perancis ya, perapatan Ciruas. Katanya kebahagiaan yang semua itu kita bahagia karena kita berganti baju baru. Kita bahagia karena sanak saudara kita bersatu. Kita bahagia karena rumah kita banyak dirimbuni tetamu. Walaupun memang semua itu perlu, tapi kebahagiaan yang paling jitu adalah kebahagiaan yang satu, yang tersimpul dalam sikap dan perilaku. Dan insya Allah rahmat dan karunia Allah tidak akan pernah buntu. Kita merayakan Hari Raya Idul Fitri kemarin bahagia. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan kemarin. Dengan berbagai aktivitas ibadah yang kita lakukan, memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, bergumul dengan Al-Quran lebih sering dari biasanya, sampai terakhir yaitu kita berusaha untuk mensucikan jiwa kita dengan menunaikan zakat fitrah. Pendek kata, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merayakan hari ibadah, hari kemenangan itu kita bahagia. Kenapa? Karena disebabkan kita mampu mencapai nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dalam kalimat terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, maka di bulan Syawal, di bulan peningkatan ini, maka kita terus berusaha menjaga dan memelihara nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghadirkan Ramadan di tengah-tengah kita itu, targetnya adalah agar kita hamba-hamba Allah yang beriman ini menjadi orang-orang yang bertakwa secara individu, bertakwa secara sosial, dan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Oleh sebab itu kita jaga dengan pendidikan puasa. Kita puasa, mata kita harus kita jaga jangan sampai memandang sesuatu yang haram. Tangan kita juga harus puasa, jangan sampai mengambil hak orang lain.
Kaki kita juga harus kita jaga, jangan sampai melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Mulut kita juga dijaga, jangan sampai menggibah, menggunjing, memfitnah, mengkerdilkan orang. Ini pelajaran puasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tetap mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang terpenting adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengeliminasi sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita. Kita kosongkan hati kita dari sifat iri dengki, sifat angkuh sombong, sifat dendam. Kita kosongkan semua. Kenapa? Karena di hari yang fitri, di halal bihalal, seperti yang Pak Lurah sampaikan tadi, yang tadinya tidak ikhlas-ikhlaskan, yang tadinya tidak ridho-ridhokan, yang semua itu perlu ada ketulusan hati dan keikhlasan niat. Ada pesan Rasulullah dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Utbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Ya Uqbah, maukah aku beritahu tentang keutamaan akhlak penghuni dunia dan akhirat? Qala bala ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, mau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama adalah orang yang menyambungkan silaturahmi dengan pada orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kalau bersilaturahmi dengan orang-orang yang biasa bersilaturahmi dengan kita, itu hal biasa. Tapi ketika kita mampu menyambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita, itu akhlak mulia yang luar biasa. Yang kedua, yaitu orang berusaha memberi sesuatu pada orang yang memutuskan pemberian pada kita. Memberi sesuatu dengan orang-orang yang biasa memberi itu biasa. Tapi ketika kita memberi sesuatu pada orang yang memutuskan pemberiannya kepada kita, bahkan menolak pemberian kita, itu adalah akhlak yang mulianya luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, yaitu memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat aniaya pada kita. Memaafkan kesalahan dengan orang-orang yang biasa, dengan kita ketemu biasa, itu adalah hal yang biasa. Tapi begitu memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat aniaya pada kita, maka itu adalah perbuatan akhlak yang mulia yang luar biasa. Oleh sebab itu, satu kali pesan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis dijelaskan, atadruna minal muflis, tahukah kamu siapakah orang yang rugi itu? Qalu bala ya Rasulullah, fa innal muflis la dirham lahu wala dinar wala mata. Kata sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya harta. Mungkin pertanyaan itu kalau ditanyakan kepada kita juga sama. Orang yang bangkrut itu memang orang yang tidak punya apa-apa, bahkan hutangnya banyak. Qala Rasulullah kemudian menjawab, fa innal muflisu yati yaumal qiyamati, fa innal muflisu min ummati yati yaumal qiyamati bis sholati waz zakati wasyam. Maka sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, yaitu orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa amal sholat, amal zakat, dan amal puasa. Wa yati qad syatama hada wa qadzafa hada wa akala malahada wa sapaka hada wa daraba hada. Tetapi dia juga datang dengan membawa perbuatan-perbuatan aniaya, mencaci ini, memukul itu, memakan harta ini, kemudian
menganiaya, membunuh dan memukul. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi, maka kebaikan kita yang dibawa dari amal sholat, amal zakat, amal puasa, kemudian diambil untuk membayar perbuatan aniaya. Perbuatan aniaya yang ini, perbuatan aniaya yang itu. Tapi fa'ing paniyats hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Ketika kebaikan kita itu sudah habis dibayarkan padahal belum selesai perbuatan aniaya yang kita lakukan, maka perbuatan aniaya yang kita lakukan pada orang, dosa orang itu dibebankan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, dan waturiha finnar, dan tempatnya orang-orang yang bangkrut itu adalah neraka. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum halal bihalal, mari kita bersihkan hati, sucikan jiwa, sehingga hadirlah ketenangan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang yang diberikan hidayah, agar mampu berbagi dengan sesama sebagaimana menjadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah, kekuatan kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus berjalan di atas jalan yang lurus dan benar, jalan yang penuh dengan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.